nggak bakalan tahu desainnya kayak apa. Bener menjadi hak milik lu. Lu tahu nggak prosesnya itu harus kemana-mana, siapa namanya? Iya, itu Iya. mungkin satu produk dia. Tuh. Yo, balik lagi bersama gue Danskuy di acara Ngosan. Di Ngosan kali ini gue udah ditemani partner lama gue yang udah gak pernah nongol lagi di InFrame karena dia sibuk di belakang layar. Seorang desain grafis ya, middle room, Dildo. Gila doang. Mantap. Kita mau ngebahas apa nih, Dil? Tentang plagiat logo. Plagiat logo yang sedang rame diperbincangkan ini ya. Iya. Antara siapa dan siapa? Antara Ruben Onsu dan Benny Sujono ya. Iya. I am geprek Bensu dan geprek Bensu. ya itulah pokoknya. Jadi poin-poin apa aja nih yang mau kita bahas? Yang pertama. Jadi itu yang pertama plagiat logonya. Plagiat logonya ya dari segi warna ya, warna, font dan gambarnya ya. Ikonnya. Jelasin lah. Jadi itu sebenarnya dari plagiat logo Ruben Onsu ini sama siapa namanya Benny Sujono ini, dia tuh mempunyai kemiripan dari icon ayamnya itu ya, walaupun beda apa sih lekukannya ya, kayak beda gaya doang. Beda gaya ya benar. Yang satu ada sayapnya ke atas gitu. Itu sebenarnya termasuk plagiat soalnya masih sama warnanya, terus dari matanya, dari parunya tuh mirip semua. Paru. Parunya. Paru. Iya. Itu masih sama. Jadi itu disebutnya plagiat. Plagiat. Tapi gua ngebaca dari salah satu artikel itu dia apa ikonnya ini ada di Freepik, salah satu web desain gratis lah ya. Iya. Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue sih kalau untuk Freepik kan itu menggampangkan untuk para desainer kan. Iya. Untuk mempermudah untuk suatu desain itu. Cuman tapi masalahnya udah dikasih yang gampang malah jadinya dijiplakin aja, jadi harus bisa diubah gitu. Iya. Sebenarnya kan di Freepik ini kan ada kebijakannya juga kan. Nggak boleh untuk komersil. Kalau untuk pribadi misalkan tugas kuliah boleh aja kan sebenarnya. Kalau untuk komersil ini untuk apa ya? Brand buat lu sendiri yang mendapatkan profit kan sebenarnya tidak boleh di situ juga kan. Harusnya. Sebenarnya sih bisa, cuman harus banyak berbayar. referensi. Ya. Jadi tuh misalnya satu desain misalnya nih ayam geprek nih misalnya tubuhnya aja diambil. Jadi cari lagi ayam yang lain, cari gambar matanya, tuh nanti bisa diubah lagi gitu, masih bisa. Berarti Freepik ini sebenarnya hanya untuk referensi lu aja ya. Referensi untuk apa sih membuat suatu logo atau apalah itu ya. Ya dari situ. Jadi itu sebenarnya si kliennya itu atau konsumennya tuh nggak bakalan tahu desainnya kayak apa, yang penting udah jadi hasilnya dari orang yang bikin desainnya itu sebenarnya. Berarti secara nggak langsung itu klien tidak ngerti soal Freepik dan soal itulah web desain yang gratis dan semacamnya ya. Soalnya mungkin kan itu. Si desainernya pasti bisa kreatif lagi dengan cara dia sendiri sebenarnya. Ketahuan nih yang mana yang bener nih. Apakah tapi kan kita juga masih lihat dua arah juga nih. Emang yang si apa namanya geprek bensin duluan kan logonya. Ayam yang nah itu gua nggak tahu soal berita ini. Ayam dulu apa geprek bensin dulu nih? Ayam dulu yang punya si Benny Sujono itu. Oh berarti yang ngejiplak ini siapa? Ruben. Kata siapa? Nah, soalnya kan dia yang terakhir. Kata siapa lu main udah orang aja lu bangke. Ini kok gue dikerikin nanti minta maaf. Iya. Udah kan apalagi kayak tadi di Freepik itu yang pasti ada yang namanya apa sih namanya? Watermark. Pasti ada watermark. Yang gua tahu. Sebagian tuh rata-rata yang berbayar pasti watermark, kecuali nggak berbayar. Rata-rata sih seperti itu kayak Freepik terus siapa lagi ada lagi tuh. Satu stok. Apalagi sih web gratis, web design.
Yang gue tahu sih untuk yang ada mentahannya sih itu. Cuman tapi kalau untuk yang referensi cuma ada JPEG yang itu ya kayak Pinterest. Pinterest. Iya. Yang paling banyak tuh. Behance. Soalnya gue sendiri banyak ngerubah logo pun kadang ngambil dari Pinterest. Itu. Behance atau ada Dribble tuh bisa. Dribble, goyang. Bukan. Ada yang free juga, boleh dijadiin komersil. Ada juga yang cuma free for personal use gitu. Kayak Ada. Dafon ya. Oh berarti Dafon tuh ada tuh banyak tuh. terus balik lagi nih ke masalah itu tuh logo perlogoan. Perlogoan nih, masalah hak ciptanya. Hak cipta. Untuk mempatenkan logo itu apa sih benar-benar menjadi hak milik lu. Lu tahu nggak prosesnya itu harus kemana-mana, harus kemana dulu? Pokoknya sih ribet banget ya kalau untuk hak cipta tuh. Langsung ke kantor apa namanya? Pajak. Bukan. Samsat. Departemen hukum itu. Departemen hukum apa? Haki. Kanwil ya. Kembali ya. Haki ya, ke haki. Iya pokoknya Apa, HKI. Hak kekayaan Intelektual. Sama bahasanya sumpah. Kayak intelijen gitu, badan intelijen. Iya itu. Cuma sih kalau misalnya hak cipta kebanyakan untuk klien sendiri pun nggak berani megang. Jadi itu serahkan kepada desainernya. Berarti misalkan kenapa-napa desainernya yang bermasalah. Tapi yang di TV itu kenapa yang ribut yang punya perusahaan? Ayo. Nah, itu dia makanya. Berarti ini udah menjadi hak pemilik berarti si itunya. Si Siapanya? Ruben ya berarti. Ruben. Siapa namanya yang Ruben. pemilik perusahaan ayam geprek itu? Siapa namanya? Benny Disono. Benny. Enggak, kalau Benny satu Moja. lagi. Satu lagi kan si Ruben. Ah Ruben iya. yang ikut campur Iya, jadi- iya. Yang menuntut pertama kali Itu si Benny Sujono. Sujononya. Yang pertama kali, Yang punyanya si ayam geprek. yang pertama kali sebelum yang namanya geprek bensu. Mm-mm. Itu beda kan fonnya? Pokoknya emang beda, cuma Semua tapi beda kan? Cuman di ayam doang kan sebenarnya. Emang Ayam. beda ya? Tapi gua kayak ngeliat sama deh Dalam- fontnya itu. enggak beda, cuma Beda. posisinya tuh sama. Posisi sama, warnanya Warna ya, Sama. dari segi warna. kan masih bisa diubah lagi sebenarnya. Enggak. Kenapa nggak merah, kuning, hijau ya? Iya kayak pelangi. Iyo, abu-abu gitu. Kayak lu bilang dia. Udah kayak gitu, udah. Gue bingung nih mau bahas apa lagi. Kalau gue nggak paham soal desain seperti ini. Lo kalau dari lo sendiri nih, kalau misalkan ngebuat desain itu, lo harus ngelihat referensi dulu atau seperti apalah, atau lu udah ada imajinasi lu sendiri. Jadi tanpa harus melalui apa tadi free pick gitu ya? Ya itu. Kalau dari gue sih banyakan referensi dari Pinterest. Harus banyak. Apa kalau buat sendiri lagi, cuma lihat logonya doang, lu buat sendiri lagi. Iya, buat lagi sendiri. Tapi mirip. Enggak lah. jadi Gua kirain. jadi tuh harus banyak referensi. Jadi tuh referensi itu dikumpulin semua, habis itu nanti digambar sendiri. Misalnya nih, yang gambar satu, kita ambil bagian kayak garisnya. Terus habis itu kita ambil lagi referensi dua. Kita pokoknya Jadi kreasi sendiri lah. dicampur adukan ya. Kayak misalkan dari free pick, lu ngambil pala ayam tuh di situ. Terus badannya babi. Boleh enggak? Iya. Ganti-ganti Kan aja. kalau penggabungan gambar-gambar. Iya bisa Ya kan? jadi. Nah kan kalau yang lu buat berarti kan lebih desain orisinal lu sendiri. Iya, benar. Bener kan? Nah, berarti kalau menurut gua seharusnya desainer lah ya. Seharusnya lebih bisa kayak gitu, mengumpulkan sebuah referensi baru dia buat gambar lebih original tanpa mengapa namanya ya pasti namanya desainer pasti punya idealis sendiri dong. Iya. Iya. Ininya sendiri. Iya, makanya nggak harus satu referensi kayak tadi tuh Harus. ayam geprek tuh bener menjiplak banget. Tapi mungkin gak sih itu
desainernya sama. Tanyain dong. Mungkin nggak, soalnya dari warna sama, ayam sama, jenggernya sama-sama di atas. Iya, itu cuman yang beda gayanya doang. Gaya doang. Ini antara desainernya tuh malas lagi ngambil ayam-ayamnya. Dan nih kita balik lagi ke topik perbincangan utamanya tentang ayam geprek bensu versus geprek bensu. Kan itu kan kalau nggak salah kan gugatan apa? Gugatan ke persidangan. Kepersidangannya itu kan tahun lalu yang digugat oleh Ruben Onsu dan hasilnya baru keluar baru-baru ini. Makanya hal ini tuh naik lagi ke permukaan. Mungkin nggak sih? Kan yang menang nih si siapa? Ayam geprek bensu. Mungkin nggak sih si ayam geprek bensu itu dia itu udah mau kolaps, terus dia diuntungkan dengan kemenangan ini dan mencari keuntungan dari sini untuk meminta royalti dari logo tersebut. Logo apa nama sih yang dimasalahin? Gue nggak tahu. Oh, dua-duanya. Mungkin nggak? Oh, menurut gue sih mungkin, soalnya kan yang paling utama kan yang punya si ayam itu. Yang pertama kali buat. Jadi yang harusnya itu yang punya ayamnya itu si Benny. Jadi sebenarnya gini sih, kalau menurut pandangan gue ya sebagai orang awam, misalkan lu punya desain, lu udah buat desain duluan nih, terus gue belakangan nih buat desain yang sama seperti lu, cuman belum didaftarkan ke Haki, dan gue daftar duluan. Sebenarnya sih salah desain grafisnya sih kalau menurut gue. Jadi lu walaupun lu udah mempunyai membuat desain itu duluan, tapi kalau lu belum daftar ke Haki ya percuma, masih bisa dipakai oleh orang lain, dan orang lain itu kemungkinan bisa mendaftarkan ke Haki. Ya enggak, ini sih sudut pandang orang beda-beda. Sebenarnya sih persepsi iya tergantung komersilnya sih. Tapi kalau gue lihat dari misalkan kayak yang si bilang si desainer yang seharusnya mematenkan nggak bisa. Iya dong. Soalnya bukan ini klien dibuat komersil. Seharusnya perusahaan tersebut yang punya. Iya makanya yang mematenkan ke. Ya sama aja sih itu maksud gua. Siapa cepat ya dia dapat, dia menang, bukan dia dapat dia menang. Udah itu sebenarnya. Nah, lu kayak nggak paham ya? Gue makin muter-muter. Pusing lu ya? Gue juga pusing. Jadi yang salah siapa? Yang salah si itunya Ruben Onsunya. Ruben Onsu. Yang punya. Ya kalau dari keputusan kejaksaan ya yang salah Ruben Onsu dan bukan salah. Yang kalah lebih tepatnya. Bukan salah. Saya salah. Yang kalah. Yang salah saya. Bukan Anda. Udah belum nih bahasnya? Gue udah pusing. Apa? Nah, daripada panjang lebar, mending kita sudahi saja perbincangan ini karena gua nggak terlalu paham juga soal mendesain. Udah mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa like, komen dong. Komen. Mau nyobain ke gue ya. Like, comment, share, and subscribe. Bye.